Pagi hari ini saya dan Dirut PTPN, Dirut JT, Kepala PSDA Provinsi Jawa Barat, Kepala PU Provinsi Jawa Barat itu datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi bidang pencegahan, menemui Pak Direktur untuk bersama-sama membahas satu penataan aset-aset milik negara, milik BUMN yang sampai saat ini puluhan ribu areal tanah tidak bersertifikat. Sehingga kita ingin mendorong segera dilakukan sertifikasi. Yang kedua adalah memiliki kelengkapan administrasi seperti izin lokasi, HGU yang habis bertahun-tahun tidak berproses, kita ingin dorong itu berproses. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan kembali fungsi-fungsi hutan pada fungsinya, mengembalikan kembali fungsi perkebunan pada fungsinya, mengembalikan kembali fungsi sungai, baik yang dikelola oleh BBWS, oleh PJT maupun oleh PSDA untuk kembali sebagai fungsi sungai. Sehingga ada resiko di situ. Resikonya adalah areal-arealnya dihuni orang lain, dikuasai oleh orang lain, sehingga ketika dihuni orang lain, dikuasai orang lain, kita akan melakukan langkah-langkah penertiban sebagaimana yang sudah dilakukan dalam 10 bulan terakhir. Nah, sehingga kita bisa melihat dalam 10 bulan terakhir ini, waktu saya menjabat, saya melakukan penanganan di Bogor, di Hulu, melakukan penanganan di Bekasi. Sampai hari ini arealnya relatif sangat baik, ya. Gabus, airnya mengalir dengan baik. Hari ini kita Kerawang dan kita akan bergerak ke selatan karena banyak areal di lereng-lereng gunung itu berubah menjadi areal pemukiman dan areal perkebunan sayur dengan resiko longsor dan banjir yang sangat tinggi. Sehingga kita ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi pesawahan, mengembalikan kembali fungsi sungai, karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana. Itu saja, dan kita menjadikan KPK sebagai mitra untuk melakukan koordinasi dan membangun arah agar pembangunan sesuai dengan koridor undang-undang dan sesuai dengan koridor pembangunan yang berbasis ekologi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Bahtiar, bisa disampaikan tanggapan dari KPK? Ya, terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat bersama tim dengan rekan-rekan dari lintas sektoral, dari PJT ada, dari PTPN juga ada. Beliau menyampaikan prinsipnya, beliau melihat dinamika cuaca maupun dinamika lingkungan saat ini perlu dilakukan langkah-langkah upaya strategis untuk mengantisipasi daripada hal-hal yang bisa terjadi. Seperti contoh yang ada di Sumatera, ya. Ini beliau tidak ingin terjadi khususnya di Jawa Barat. Dan beliau menyampaikan salah satu mitigasinya yaitu meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap apa yang menjadi persoalan-persoalan tadi. Dan kemudian beliau menyampaikan potensi untuk menguatkan ketahanan lingkungan kita siap ada, yaitu dengan memanfaatkan berbagai macam lahan tidur maupun aset-aset yang dimiliki oleh rekan-rekan dari lintas sektoral. Ada PTPN maupun ada dari PU. Di mana ada beberapa aset yang akan difungsikan kembali, yang akan dilakukan langkah-langkah revitalisasi untuk ketahanan lingkungan. Dan dari pemerintah Jawa Barat meminta dari KPK untuk menguatkan langkah-langkah ini supaya bisa terrealisasi dan Jawa Barat bisa mengantisipasi jika terjadi perubahan iklim maupun iklim ekstrim terhadap potensi adanya misal banjir maupun bencana alam yang lainnya, yang dinilai itu akan lebih mahal jika itu terjadi dibandingkan kita lebih cegah, mungkin kita lebih murah dan lebih efisien. Prinsipnya KPK siap membantu pemerintah Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat mengeluarkan ketahanan lingkungan dan memitigasi lingkungan tidak terjadi bencana alam. Terima kasih. Ya. Kang izin Kang. Ya. Kan mungkin baru-baru izin Fadil dari Kumparan Kang. Sebelumnya kan beberapa waktu yang lalu, nggak berapa lama setelah banjir Sumatera itu kan kalau nggak salah Kabupaten Bandung juga kena banjir gitu. Nah, apakah kedatangan Kang Dedi bersama teman-teman dari PTPN dan yang lainnya itu juga termasuk untuk melakukan berupaya untuk menindaklanjuti penanganan banjir yang terjadi sebelumnya itu? Ya, baik. Banjir di Bandung ini langganan dalam setiap tahun dan tanpa penyelesaian.
hari ini ada sedikit peningkatan karena perubahan-perubahan alokasi. Kita lihat di Bandung hampir tidak ada lagi sawah, tidak ada lagi rawa, tidak ada lagi danau. Semuanya sudah berubah jadi pemukiman. Saya berikan contoh, kawasan pemukiman elit, itu apa yang dilakukan awal adalah mereka menguruk. Menguruk itu ngambil tanah dari mana? Dari tempat lain. Sehingga tempat lain mengalami daerah aliran sungainya Citarum dan PSDA. Ya. Nah kemudian solusinya adalah mereka hari ini sudah mulai direlokasi. Disiapkan tempat untuk kontrak selama setahun oleh Pemprov Jabar dan selanjutnya nanti kita akan melakukan pembebasan lahan. Dan setelah pembebasan lahan maka nanti wilayah-wilayah yang biasa dikenakan banjir itu nanti sudah menjadi kawasan sungai dalam pelebaran sungai maupun membangun kawasan-kawasan penyerapan air lainnya. Bikin embung-embung ini yang akan dilakukan sehingga kita tidak lagi merenungi bencana dalam setiap tahun, kita mencari solusi. Dan yang berikutnya adalah penghentian alih fungsi lahan di kawasan Ciwidey yang milik PTPN yang sekarang pohon tehnya ditebangin dirubah menjadi kebun sayur. Kemudian sebagian areal tanah kehutanan yang berubah jadi kebun sayur. Ini yang akan kita gerakan, kita rubah menjadi perkebunan teh dan perkebunan tanaman keras yang dikelola oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Gitu. Ya, yang pertama sekarang kita belum memikirkan tempat relokasinya di mana dulu. Mereka kontrakin aja dulu rumah selama setahun, tenang dulu. Nah mungkin mulai Januari kita akan menentukan titik relokasi mereka. Ya, izin Kang, yang saya ingin tanyakan pertama bahwa sebelumnya dalam rangka persoalan bencana alam ini kan memang dibutuhkan waktu yang cepat untuk pemulihan dan sebagainya, dan di sisi lain ini menjadi kesempatan bagi oknum-oknum karena ini dibutuhkan kecepatan. Biasanya rata-rata itu melakukan penunjukan langsung. Dan penunjukan langsung siapa yang membangun kembali prasarana dengan rekanannya siapa. Nah, hal-hal seperti ini sudah menjadi laten dan kebiasaan. Apakah Bapak Aing juga memiliki konsen tersendiri khususnya untuk hal-hal yang sifatnya agak ya ngumpet-ngumpet gitu loh. Ini kan bencana biasanya itu ada penunjukan langsung proyek ini agar lebih cepat. Nah, ini kan biasanya terjadi laten adanya penunjukan langsung, sebenarnya ada hal-hal yang rawan di sana. Terus kedua, berkaca dari Sumatera, apakah Bapak Aing juga sudah melihat adanya pengusaha-pengusaha nakal yang juga sengaja memanfaatkan atau menggunduli hutan? Apakah dalam investigasi atau informasi yang diterima Bapak Aing sudah sampai adanya pengusaha-pengusaha nakal itu yang berujung adanya dampak bencana? Terima kasih. Yang pertama adalah recovery bencana, tentunya seluruh kegiatan proyek pemerintah berdasarkan prosedur. Tidak ada kalimat penunjukan langsung, semuanya sudah diatur yang dalam undang-undang. Yang berikutnya adalah kita sekarang lagi terus memberikan tindakan hukum dengan bekerja sama dengan Polda dan Polres menyelesaikan berbagai pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, penebangan pohon, penebangan teh, termasuk menutup pertambangan di berbagai tempat. Hari ini kita akan juga menutup pertambangan di lereng gunung. Semua pertambangan di lereng gunung yang memiliki resiko lingkungan seperti di Kabupaten Bandung, di Garut, di Sumedang, kita akan tutup permanen. Kenapa? Karena resiko bencananya lebih tinggi dibanding tambang yang didapatnya. Ya. Tanpa izin gitu, kemudian ada Bapak tadi sebutkan beberapa itu, apakah sudah ada indikasi bahwa ada perbuatan melawan hukum gitu, dan apakah akan ada koordinasi juga dengan KPK untuk mencari apakah ada suap atau gratifikasi dalam perizinan tersebut, Pak? Ya, yang pertama adalah mitigasi kita itu, pertama nanti KPK memiliki kewenangan yang cukup tentang alih fungsi aset. Apakah dalam alih fungsi aset itu ada unsur-unsur pidana korupsinya atau tidak? Itu KPK yang memiliki kewenangan. Yang kedua, konsen kita nyatakan bahwa hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal dalam pandangan saya. Yang berikutnya juga kita udah ngingatin pada PTPN untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan.
yaitu membuat KSO pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri. Ini kita sudah minta hentikan. Ini seluruh langkah-langkah yang dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan media ya. Bapaknya sudah ada kegiatan lain. Baik, terima kasih.